Sistem pernapasan manusia. Menggunakan masker untuk mencegah penularan virus corona saat ini menjadi bagian dari kebiasaan pola hidup sehat. Namun, beberapa orang berpendapat bahwa menggunakan masker terlalu lama akan menyebabkan karbon dioksida terperangkap di bawah kain dan dapat membuat kita sakit. Hal ini tidak benar, karena masker yang dipakai dengan benar akan mengalirkan udara yang cukup sambil tetap menutupi hidung dan mulut kita dari kemungkinan tertular virus corona. Mengapa beberapa orang tersebut berpendapat seperti itu? Dan dari manakah asal karbon dioksida? Nah, kita dapat mempelajari bersama-sama beberapa organ pernapasan manusia. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut memperlihatkan seseorang sedang bernapas dan melakukan aktivitas. Saat mengambil napas, oksigen dalam udara dimasukkan ke dalam tubuh melalui hidung. Oleh darah, oksigen diangkut menuju sel-sel tubuh untuk melakukan metabolisme. Metabolisme di dalam sel menghasilkan energi untuk beraktivitas dan karbon dioksida yang kemudian diangkut lagi oleh darah untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Jika dituliskan dalam reaksi kimia, maka proses pernapasan tersebut yang menggunakan glukosa sebagai sumber energi dapat digambarkan sebagai berikut. Glukosa dengan rumus molekul C6H12O6 ditambah dengan oksigen dengan molekul 6O2 menjadi karbon dioksida dengan rumus molekul 6CO2 ditambah dengan uap air dengan rumus molekul 6H2O dan ditambah dengan energi. Jadi, dari proses pernapasan manusia yang melibatkan glukosa dan oksigen, itu akan menghasilkan gas karbon dioksida, uap air, dan energi. Organ-organ pernapasan manusia. COVID-19 menyerang sepanjang saluran pernapasan mulai dari rongga hidung, mulut, paru-paru, sampai ke gelembung-gelembung akhir paru-paru. Untuk memahami organ-organ tersebut, mari kita pelajari satu-satu organ-organ pernapasan manusia. Yang pertama yaitu rongga hidung. Gambar ini merupakan pengujian virus corona, yaitu tes swab ya, yang digunakan untuk mengetahui apakah seseorang terdampak virus corona atau positif corona atau tidak ya. Jadi rongga hidung ini merupakan salah satu organ dalam sistem pernapasan manusia. Nah, ini adalah gambar bagian-bagian dari hidung ya, atau rongga hidung. Di mana rongga hidung ini dilapisi dengan selaput lendir yang berfungsi sebagai pengatur kelembapan dan suhu udara yang masuk. Terdapat juga rambut-rambut hidung untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Yang kedua yaitu ada laring. Ini adalah gambar dari laring yang merupakan saluran udara yang membawa udara ke tenggorokan atau trakea. Laring ini tersusun atas tulang rawan yang berfungsi melindungi saluran pernapasan selanjutnya dengan cara menutup secara mekanik jika ada benda asing yang masuk. Laring juga terlibat dalam produksi suara karena di dalam laring itu terdapat kotak suara. Yang ketiga yaitu trakea. Trakea ini merupakan saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan yang ujungnya terbuka. Pada dinding trakea terdapat lendir dan rambut-rambut silia yang gunanya untuk menyaring benda-benda asing yang masuk bersama udara pernapasan. Yang keempat yaitu bronkus dan bronkiolus. Dari gambar itu sudah terlihat jelas perbedaan antara bronkus dan bronkiolus ya. Di bagian ujung trakea bercabang dua menuju ke paru-paru bagian kanan dan bagian kiri. Percabangan ini diberi nama dengan bronkus. Jadi bronkus itu merupakan cabang dari trakea. Seperti halnya trakea, bronkus juga tersusun atas cincin-cincin tulang rawan, tapi bentuknya tidak teratur dan berseling dengan otot polos. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang lagi, yang disebut dengan bronkiolus. Jadi bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus. Ujung bronkiolus membentuk gelembung-gelembung kecil dan tipis yang disebut dengan alveolus. Nah, organ yang terakhir dari sistem pernapasan manusia yaitu adalah alveolus.
Nah, alveolus ini merupakan gelembung-gelembung yang terbungkus oleh pembuluh darah kapiler dengan dinding tipis yang tersusun atas satu sel, di mana di dalam alveolus ini terjadi pertukaran gas oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 dengan mudah antara alveolus dengan kapiler darah. Jadi tempat terjadinya pertukaran gas yang masuk, yang kita hirup yaitu oksigen, dengan yang kita keluarkan yaitu karbon dioksida, itu terjadi di alveolus, organ terakhir dari sistem pernapasan manusia.